balik lagi di part kedua untuk sesi bincang pagi ini. Sebelumnya tidak bosan-bosan kita mengharap subscribe sama like dari jamaah sekalian untuk biar eksis lah bahwasanya DKM Masjid Al-Falah punya channel YouTube yang nantinya ya tadi tujuan utama kita bukan hanya komersil tapi intinya sebagai historical bahwa DKM pernah punya kegiatan-kegiatan positif dan hal-hal yang baik lah yang pernah dijalankan baik remaja ataupun para bapak-bapak ataupun ustadz-ustadz yang berkecimpung di pengurusan DKM Al-Falah. Baik, di sesi ini kita coba berbincang kembali mengenai apa sih strategi yang akan dijalankan dari sisi pembina remaja masjid dan ketua Irmalah bahwa ke depan remaja-remaja ini kita bisa lebih mau mendekat ke masjid dan mau mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Baik, untuk mereka waktu kita coba konfirmasi ke ketua pembina dalam hal ini Pak Imam dan Pak Mufi. Gimana sih strategi ke depan agar remaja ini mau mendekatkan diri ke masjid, mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dikonsep dan diprogramkan sama Irmalah lah gitu aja gitu. Silakan Pak Mufi. Oke, terima kasih. Kita sambung lagi untuk potensi ya mengembangkan bakat. Alhamdulillah di remaja Masjid Al-Falah ini kita ada beberapa orang anggota yang punya potensi, yaitu dalam bidang bela diri pencak silat, yaitu yang bernama Tania dan Sania. Saya sempat bicara sama dia. Kalau dia ada, mungkin saat ini beliau lagi sibuk-sibuknya untuk meningkatkan bakat mereka ya. Tapi nanti saya akan bicara lagi ke dia ya untuk bagaimana supaya dia itu bisa mendidik remaja yang ada di sini supaya cinta dengan pencak silat, Pak. Ya. Jadi dia bisa mengembangkan yang bakatnya dan remaja Irmalah yang belum bisa yang nggak punya kegiatan atau bakat yang potensi yang masih masih terpendam, ya kan? Salah satunya dengan kegiatan pencak silat. Ya nanti mungkin setelah pas ini saya akan bicara ke Tania Masania. Ada juga yang di cowoknya apa namanya yang anaknya Pak Sugeng Fahmi. Nah mungkin nanti saya akan bicara ke beliau. Ayo kita ajak remaja-remaja yang ada di sekitar Masjid Al-Falah untuk belajarlah pencak silat salah satunya yang ada di bakat salah satu remaja Masjid Al-Falah ini. Salah satunya adalah pencak silat tadi ya. Jadi tujuannya adalah menggali potensi dulu dari para remaja. Terus Pak Ustadz Mufi dan Pak Imam itu bagaimana cara supaya mereka yang mempunyai bakat itu bisa menurunkan atau mengajarkan atau menularkan keilmuannya atau kepandaiannya untuk remaja-remaja kita. Salah satunya pencak silat gitu. Selain pencak silat kira-kira ada lagi nggak mungkin atau yang lain yang kira-kira bisa digali potensinya? Terus cara Pak Mufi tadi ngajak mereka sudah antusias untuk membantu mengajarkan hal itu. Selain pencak silat ada mungkin Pak Imam nih sedang mencari-cari nih. Coba selain pencak silat kira-kira apa sih pengembangan bakat potensi dari remaja-remaja yang ada di VGA 5 nih, khususnya di area lingkungan Masjid Al-Falah ini, kira-kira apa sih, bagaimana sih mengembangkan potensinya? Ada nggak trik-trik khususnya atau ada strateginya atau bagaimana? Kalau untuk mengembangkan potensi atau mencari yang berpotensi saya itu Pak, memang karena waktu saya jarang banget ya untuk ada di lingkungan ini karena masih dituntut dengan suatu kewajiban rumah tangga. Mungkin kita itu selalu belajar untuk mengembangkan potensi-potensi remaja yang ada di sini. Apa sih keahlian dan apa sih kelebihan dari remaja-remaja ini? Kita itu sudah
belajar mendalami remaja-remaja yang ada di sini. Apa nih potensinya? Yaitu tadi di sini mempunyai suatu anggota remaja yang mempunyai keahlian khusus, yaitu keterampilan. tadi dari pencak silat, akhirnya menggali potensi nih remaja, dari remaja sampai anak-anak. Kita ada pelukis yang sudah bisa dikatakan masuk provinsi, Pak. Itu kita kembangkan setiap ada momen, misalkan Muharram, Maulidi, kita lomba-lomba adakan Islami seperti itu ya. Itu tujuannya untuk mencari potensi-potensi. Akhirnya apa? Waktu itu kita mendapatkan seorang remaja yang mempunyai potensi itu, yaitu bahwa dia itu mempunyai keahlian melukis. Gitu. Akhirnya kita kerahkan di setiap perlombaan yang ada di KM itu, Pak. Jadi hampir sama ya, kalau boleh dibilang kita hampir sama. Jadi menggali potensi dulu dan mengajak, ayo kita tularkan ke remaja-remaja yang ada di Malah seperti itu. Kalau dari Dava sendiri mungkin ada tambahan? Kalau untuk Potensi mungkin ada futsal atau mungkin ada apa gitu yang bisa futsal dikembangkan. mungkin banyak yang cowoknya potensinya. Cuman ya itu cara Dava untuk mengajak mereka supaya dari futsal itu mereka bisa beralih secara pelan-pelan untuk ke remaja. Mungkin ada gitu. Ada nggak? Udah berapa kali Pak dicobain gitu. Dicoba ditanya, diajak gitu ya. Udah dibujuk juga, ayo ikut ini. Nah, mungkin saya juga ada sedikit juga nih Pak Darmanto. Jadi gimana? sebenarnya kalau ngomongin kita mengembangkan potensi ini kan kalau ya relate ya dengan masjid ini cukup mendukung. Contoh kita kan di sini saat ini sudah ada guru tugas ataupun orang yang selama ini bisa mengembangkan nanti minat bakat dari remaja-remaja ini dan pemanfaatannya bisa kita nikmatin. Contoh sederhana saya kepikiran nih, gimana agar ada pola cara pelafalan azan yang bagus. Jadi dikembangkan ataupun awal lah, misalnya tadi kita nggak menafikan bahwa di setiap momen Muharram ataupun tahun baru Islam kita kan ada lomba-lomba Islam. Tapi kita coba kembangkan dari beberapa anak yang memang berpotensi bagus dari sisi suara azan. Jadi nanti ke depan kita bisa pakai bahwa mereka kita coba gali di sisi azan ini untuk bisa sholat 5 waktunya mereka yang azan. Jadi kita dapat poin positifnya. Mereka mau mendekat ke masjid, kemudian juga mereka juga secara perform itu diakui bahwa oh iya nih saya dianggap nih sebagai remaja ataupun sebagai orang yang ngerasa gue dihargain nih, bisa jadi muazin. Jadi mereka juga ngerasa oh iya ya saya dibutuhin sama DKM, dibutuhin sama remaja masjid ibaratnya gitu. Menarik minat juga dari mereka. Dan itu juga bisa nggak nggak hanya di lingkungan kita, mungkin di sekolah juga bisa ikut tampil sebagai muazin yang bagus segala macam. Nah itu sebagai salah satu ide gimana kita mengembangkan bakat minat yang memang masih related dengan keislaman, at least dengan kemakmuran masjid. Jadi kita nggak juga monoton orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin ya dalam suaranya pas-pasan kita paksain untuk tetap azan, padahal kita punya remaja-remaja yang memang bisa dimaksimalkan ibaratnya gitu. Jadi mereka bisa mengisi 5 waktunya sholat berjamaahnya mereka yang azan dan iqomah. Mereka jadi bisa mau sholat berjamaah sehingga kan gitu kadang ngerasa dihargain. Nanti tinggal dibikin jadwalnya. Oh hari tertentu si A, hari yang ini nanti si B, si C dengan kesepakatan remaja tadi yang sudah memang kita anggap oh ini memang bagus dari si azan suaranya juga oke. Kemudian performa dia azan juga memang sudah cukup mumpuni dan layak lah ibaratnya gitu. Mungkin itu sedikit ini bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Misalnya tadi kita ada guru kiro misalnya gitu kan. Jadi mereka remaja juga belajar kiroati. Nggak hanya misalnya saat ini misalnya kan udah ada tajwid. Kemudian belajar sulam taufik, kemudian sudah belajar pengajian yang sifatnya fikih harian atau mingguan ibaratnya gitu kan. Nah hal-hal yang sifatnya seperti itu kita bisa memberdayakan mereka untuk kemakmuran masjid dan mereka sama-sama juga merasa dihargain karena digunakan, merasa dibutuhkan begitu ya. Mungkin itu nanti bisa sebagai sedikit gambaran lah untuk Pak Irmala ini bisa memungkinkan tidak mengadakan atau tertarik nggak sih remaja ini untuk bisa belajar cara baca dan cara melafalkan azan yang bagus lah ibaratnya sesuai dengan tajwidnya lah. Jadi kita mulai yang terkecil dulu. Jadi jangan muluk-muluk juga. Yang terkecil apa sih yang bisa kita lakukan untuk pengembangan potensi kalau menurut Pak Eko seperti itu. Nah, terus kalau kita melihat
program selama ini. Terus kira-kira menurut bapak-bapak dan juga menurut remaja sendiri, dukungan dari orang tua itu seperti apa sih? Kita pengen tahu juga ya Pak Eko ya. Kalau kita banyak program, kita banyak kegiatan, tapi kalau orang tua tidak mendukung, kemungkinan besar kita kecil, Ya, betul. nggak bisa berjalan itu. Nah, untuk saat ini, menurut Pak Ustadz Mufi, menurut Pak Ustadz Imam, menurut Dafa, bagaimana sih dukungan orang tua untuk remaja-remaja kita yang ada di wilayah sini? Bisa mungkin kita mulai dari Pak Mufi. Bagaimana sih menurut Pak Mufi dukungannya orang-orang tua kita? Silakan. Kalau menurut saya untuk dukungan orang tua untuk kegiatan Masjid Al-Falah, alhamdulillah Pak. Ya, sebenarnya besar juga dukungan orang tua untuk untuk anaknya supaya ikut kegiatan masjid. Tapi saya menyikapinya orang tua sudah mendukung kegiatan Masjid Al-Falah, tapi kan jatuhnya ke anaknya juga. Ya, kadang-kadang mungkin orang tua menyuruh ayo ke masjid ikut kegiatan irmalah, tapi bisa jadi anaknya keluar dari rumah tapi bukan ke masjid. Nah, ini orang tua perlu monitor juga. Ya, Itu termasuk monitor, salah satu iya. dukungannya seperti itu. Ya. Jadi artinya kalau menurut Pak Mufi sendiri saat ini masih ada dukungan dari orang tua, itu sudah ada. Hanya perlu mengawasi anaknya ini benar nggak sih pergi ke sana seperti itu ya. Kalau menurut Pak Ustadz Imam sendiri seperti apa dukungan dari orang tua kita, orang-orang tua dari remaja yang Pak Imam bina saat ini? Saya bersyukur Pak, bersyukur alhamdulillah ada beberapa dari orang tua anggota Irmalan ya, yang supportnya itu bukan hanya sekedar dari mendorong anaknya ataupun menyuruh anaknya untuk mengikuti ini, tapi beliau itu membantu apa yang kekurangan dari kegiatan-kegiatan Irmalah yang ada Pak. Ada beberapa orang tua itu yang benar-benar mensupport, baik dari segi pemikiran beliau ataupun dari segi materinya beliau yang disampaikan ke kita itu, supportnya mereka itu. Dan saya itu tidak kurangnya berkomunikasi sama orang tua emang, Bu, yuk ada nggak dukungan untuk anak-anaknya Pak? Kalau anak-anak insya Allah sudah saya perintahkan. Kembali lagi ke yang disampaikan Pak Mufi, orang tuanya sudah menyuruh, berangkat dari rumahnya pakai sarung, nggak tahu nih beloknya kemana. Itu sebenarnya udah penyakit lama Pak, dari zamannya saya pun tuh udah seperti itu, banyak gitu. Ya berangkat ke masjid, nggak taunya beloknya belum tahu beloknya. Belum tahu. Makanya saya kan sebagai orang tua juga di sini Pak, bukan sebagai pembina, saya punya anak juga gitu. Makanya saya contohkan kepada keluarga saya sendiri dulu. Saya tidak mau menyuruh anak orang lain dulu, tapi saya akan menyuruh pada anak-anak saya sendiri. Makanya saya dikatakan anak saya itu masih belum remaja nih ya, bisa dikatakan masih anak nih, karena kurang lebih anak saya itu memasuki umur 10, masih dia di angka 9 tahun ya anak saya. Tapi di semua kegiatan Irmalah ataupun kegiatan DKM, bukan saya promo anak saya, tapi apa? Mencontohkan loh. Saya itu tidak hanya sekedar menyuruh, bahwa sebagai orang tua juga kita mensupport anaknya kita untuk mengikuti nih kegiatan Irmalah. Gitu. Meskipun umurnya sekian, tapi apa? Kegiatan semua yang ada di KM saya selalu ikuti Pak. Dari pengajian bapak-bapaknya saya selalu datang beliau gitu. Anak saya itu makanya apa? Dengan antusiasnya ibu bapak-bapaknya dengan kegiatannya saya bersyukur. Alhamdulillah ternyata apa? Support besar dari orang tua itu begitu besar banget. Luar biasa. Sambil kita berbincang-bincang ini ada satu kopi yang harus kita nikmatin bersama ini Pak Eko, Pak Imam dan juga Pak Edi. Ini luar biasa nih. Makasih. Ini supportnya, ini termasuk salah satu supportnya pemirsa. Jadi Bapak Ahmad ini yang tadi dibicarakan, ini sekarang dia muncul di sini, gitu. Oke, bisa dilanjut Pak Eko. Mungkin kita bisa tanya ke Dafa ya, ke Dafa ya. Kalau menurut Dafa sendiri, bagaimana sih tadi Pak Imam sudah sampaikan dukungan orang tua sudah ya lumayan bagus, dikasih contoh-contoh atau supaya bisa diikutin. Kira-kira kalau menurut Dafa gimana dukungan orang tua terhadap teman-teman remaja yang Dafa bimbing saat ini? Kalau dukungan dari orang tua pasti ada. Cuman kan balik lagi ke diri anaknya sendiri Pak. Anak itu mau apa tidaknya gitu. Oh gitu ya. Jadi artinya yang saya tangkap dari Dafa ini yang penting orang tuanya nyuruh. Nah kalau Pak Imam beda nih. Kalau Pak Imam suruh
monitor, pastikan sampai ke masjid, seperti itu ya Pak Imam ya. Pak. Nah, kira-kira itu. Mungkin Pak Eko ada yang mau ditanya lagi ke Pak Mufi nih? Ya, saya sih sebenarnya sih ada masukan lagi terkait dengan ini nih. Kan kalau ngomongin kita di masjid kan banyak kita sangat bersyukur lah. Iya. Di masjid kita cukup ramai anak-anak yang mau sholat berjamaah. Iya. Walaupun dalam tanda kutip anak-anak ini kan masih ke bawah dunianya anak. Dalam kata Betul. sholat masih belum begitu mau diatur, masih lari-lari lah, Lari-lari sana, lari bercanda sini, lah. iya. Walaupun usianya dikatakan sudah cukup dewasa, dalam artinya dari secara umur anggaplah udah usia 11 tahun, 12 tahun, yang notabene sudah SMP atau sekalipun masih ke bawah masa-masa yang seolah-olah masih senang bercanda, masih belum fokus sholat, ibaratnya gitu. Nah, dari sisi remaja nih, ada nggak sih kiat-kiat atau cara-cara biar ya tadi kita sebagai orang tua bersyukur karena masjid kita cukup rame anak-anak yang Anak-anak. mau ke masjid. Iya. Karena itu suatu hal yang positif dan harus kita dukung. Tapi jangan sampai mereka sudah ke masjid tidak optimal. Dan mereka optimal, mereka masih suka bercanda. Ya tadi Iya. seharusnya kita berharap kalau ngomongin orang tua kan ke masjid, salat jamaah, duduk manis, ngikutin walaupun nggak sholat secara sempurna, tapi seenggaknya mengikutin alur ibadah yang semestinya. Nah, ada nggak sih kiat-kiat khusus dari sisi mungkin pembina Irmala sama-sama ketuanya Mas Rafa? Hal apa sih yang biar mereka tuh ya sedikit banyak mau ikut berjamaah, sholat jamaah tanpa mengganggu ibadah yang semestinya, masih gitu. Mungkin dari Mas Dava ada nggak kiat-kiat? Kalau misal dari remaja nanti ya kita bantulah. Kalau ngomongin anak-anak yang masih suka bercanda, kita bilangin baik-baik biar Dek jangan bercanda. Kalau mau sholat sholatnya bagus. Tapi kalau misalnya itu jangan mulutnya jangan ikut berbicara atau nggak boleh lari-larian. Contoh doang. Atau dari sisi ada sudut pandang lain terkait dengan ini kan lagi nih kalau ngomongin kita masjidnya makmur, at least banyak jamaahnya kan kita seneng. Iya. Karena kita kan ngapain sih kita capek-capek ngebangun masjid yang megah yang udah kita 2 lantai, kemudian ternyata jamaahnya kosong. Iya. Kan kita tidak miris. ada jamaah. Betul. Istilahnya kuat apa kita ngebangun masjid yang bagus tapi kita minim atau nggak memamurkannya gitu. Mungkin ada dari si Mas Dava atau kan Ustadz Mufi kira-kira sih kiat-kiat biar anak-anak ya tadi mau ke masjidnya alhamdulillah sudah mau. Tinggal penertibannya di masjid itu kira-kira gimana nih biar kita juga sama-sama nyaman. Iya. Gitu. Silakan dari si Mas Dava dulu mungkin. Paling dibicarakan secara perlahan, Dikasih tahu iya, gitu ya. untuk ke anak-anaknya. Cuman kan anak-anak begitu Pak, susah dikasih masukan, ntar malah bilangnya inilah itulah gitu. Wah, itulah generasi Z. Memang begitu. Jadi memang harus memang kita harus sabar untuk ngasih taunya. Gen Z itu luar biasa. Dengan digitalnya, dengan ininya, dia harus banyak dikasih pengertian gitu. Selain dikasih tahu mungkin atau ditegur baik-baik, selain ditegur baik-baik apa sih yang dilakukan remaja untuk membantu supaya anak-anak yang ikut ke masjid tadi seperti yang Pak Eko sampaikan, anak-anak yang ikut ke masjid ini bisa tertib, minimal tidak mengganggu dengan jamaah-jamaah yang mungkin mau kusuk di sana. Kalau saya itu sih Pak selalu belajar sih ya Pak, karena mengikuti zaman sih ya. Meskipun saya tidak belajar ke tempat-tempat yang harus dibuat studi banding ya, tapi dengan zaman yang penuh dengan digital ini, kadang kita belajar Pak, bagaimana caranya anak-anak ini dalam sholat berjamaah tidak ada bercanda. Apa sih? Misalkan ada suatu masjid yang bisa mengelola anak-anak itu tidak bercanda. Kita belajar Pak. Kita belajar dulu, baru nanti kita terapkan. Akhirnya kita coba terapkan ke mereka. Yaitu akhirnya apa anak-anak frontal Pak. Karena nama zaman tadi yang bilang pada bahwa Gen Z itu begitu luar biasa. Beda dengan zamannya abad-abad kita gitu. Jangankan abad kita, abad milenial pun begitu berat. Ditambah lagi sekarang yang zaman Z nih, yang begitunya. Jangankan apa, sholat mau bagaimanapun itu kita kasarin, kita salah, kita alusin, bikin kita emosi. Akhirnya kita belajar dulu pelan-pelan. Memang harus sabar Pak Imam. Kunci menghadapi anak-anak Pak untuk tentram, damai dalam bersolat, kita benar-benar khusyuk. Kita kembali pada diri kita. Bagaimana caranya kita juga khusyuk, tapi kita bersyukur tadi yang disampaikan Pak Eko tuh, anak-anak masih mau
datang ke masjid meskipun tidak optimal dan tidak maksimal melakukan ibadah sholatnya, masih ada sikut sana sikut Intinya sini. mereka senang dulu dengan Yang penting masjid. kita saya tuh Betul. intinya kita mau datang ke masjid aja dulu. Nah itu tugas Pak Imam sama Pak Mufi. Bagaimana nih Bagaimana? ngaturnya seperti Nah, itu kira-kira nantinya Pak Eko ya? Kembali ke pengaturan kita dan remaja-remaja pendamping ataupun pengurus-pengurus yang ada di DKM ini memaksimalkan anak-anak itu tidak begitu banyak bercanda. Bagaimana ini? Akhirnya kalau saya pribadi saya selalu belajar bagaimana kekurangan-kekurangan saya itu untuk menutupi yang kurang ini, bagaimana saya belajar Pak. Artinya menggali Menggali informasi, pengetahuan menggali supaya pengetahuan. anak-anak ini bisa ngikut dengan tertib bagaimana caranya Iya, gitu karena ya. apa? Ya itu Pak, zamannya kita nggak bisa diterapkan zaman sekarang. Ya. Kalau saya disentil sama guru ngaji saya, Nurut. sekarang sentil, besok bukan anaknya yang frontal Pak, bisa katanya besok orang tua nyamperin ke rumah. Iya, Pak iya, tolong nyuruh boleh, tapi jangan main fisik. Ah, Nah, gitu. kan kalau Iya, dulu iya, Pak, iya. kita kenapa pulang? Gak sholat masjid, dipukul. Kita malah ditambah pukul. Ya itu, ya. zaman kita itu Itulah harus tantangannya beda-beda ya. beda-beda. memang, ya, betul. Saling belajar, memberikan masukan bagaimana caranya memaksimalkan anak-anak ini tidak ada kebercandaan dalam sholat berjamaah. Wabil khususnya ini adalah di sholat Jumat. Bagaimana caranya anak-anak ini benar-benar tidak bercandanya di waktu khotib ataupun lagi bersolat itu. Saya tuh lagi mempelajari bagaimana caranya anak-anak itu tidak banyak bercanda dalam sholat yang 5 waktunya Pak. Khususnya itu di sholat Jumat. Kalau menurut Pak Mufi sendiri, Pak Ustadz Mufi? Kita minum kopi dulu lah. Saya Kira- santai lah, santai dulu lah minum kopi dulu. Kopi dulu. Dava, kopinya diminum Dava. Iya Pak. Jadi Oh, jangan kopi lupa nanti buat kopi susu. buat pemirsa juga jangan lupa like, komen dan share. Iya. Karena apa? Karena Anda semua yang akan mendukung kami dari channel Masjid Al-Falah ini. Dan perlu diketahui tadi sudah disampaikan juga sama Pak Eko bahwa kita tidak komersil untuk pribadi. Gitu. Jadi kita masuknya adalah ke DKM atau ke masjid. DKM Masjid Al-Falah. Jangan lupa like, comment, and share. Kita ngopi dulu Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya, siap. Mungkin kita udah di akhir sesi mungkin ya Pak Darmanto Ya. ya, untuk momen kali ini. Tapi belum dijawab Pak Eko. Ah, siap, siap, Tadi siap, saya iya. masih ada pertanyaan sama Pak Ustadz Mufi. Karena Pak Ustadz Mufi ngajak ngopi pemirsa. Nah, kayak kita ngopi dulu sebentar. Tadi usaha apa yang tadi Pak Eko sudah sampaikan supaya anak-anak ini tertib di masjid, jadi nggak terlalu banyak bercanda karena memang anak-anak kita itu kan nanti 10 tahun atau 20 tahun ke depan adalah yang mempunyai masjid ini. Iya. Kita mungkin sudah kemana kita juga nggak tahu. Betul. Nah itu apa sih kiat-kiatnya untuk Pak Mufi sendiri? Dari Pak Imam sudah, dari Dava udah, mungkin dari Pak Mufi Ya ada tadi tambahan. sudah panjang lebar disampaikan Pak Imam sama Dava. Kita bersyukur benar Pak Eko. Apa kata Pak Eko? Kita banyak remaja, banyak anak-anak di masjid, sholat, berjamaah, dan remaja itu berarti generasi kita sudah nyata di depan mata kita. Yang jadi masalah adalah bukan kenakalan ya, namanya anak itu adalah masanya untuk bermain, ya kan. Mungkin waktu saya masih DKM Masjid Al-Falah, saya pernah bicara sama marbot saya, Pak Rahmat dan almarhum Mbah, untuk membenahi anak-anak yang kiranya agak sedikit nakal lah di masjid karena kepercandaannya itu, karena lagi Untuk mengurai supaya mereka nggak bercanda. ya. Kira-kira apa sih yang dilakukan? Saya bilang jangan pernah main fisik sama mereka, ya kan. Ya itu harus Ya, harus. Karena karena kan mereka- tadi yang sampaikan Pak betul. Imam lah, kalau main fisik urusannya Ya, beda itu, betul. betul. Pendekatan sesuaikan dengan usia mereka. Kalau kita bicara sama remaja, bagaimana caranya? Kita bicara sama anak-anak, bagaimana caranya? Oh gitu. Saya pernah mencoba Pak, sama anak-anak yang sering bercanda, ya itu saya panggil sini. Ya, kita bicaranya sama anak-anak beda, gitu, sama remaja beda. Mungkin kita udah tahu lah caranya gimana. Ya jadi pendekatannya Pak, pendekatan ke anak-anak beda, ke Diajak remaja. ngobrol, komunikasi iya. gitu, supaya mereka memahami Jadi gitu. kita Kira-kira seperti mengayomi itu ya. mereka juga gitu Pak. Cara pendekatan aja itu. Oke, Ya. baik Pak Eko. Ya. Dari Pak Mufi sudah ada, mungkin
harapannya, ini kan kita kembali lagi ke harapan ya pemirsa ya. Setelah kita cerita semua, apa sih harapannya ke depan untuk remaja-remaja kita? Mungkin biar mereka lebih semangat lagi, berharap apa sih harapannya untuk remaja-remaja yang ada gitu? Oke, sebelum kita Pesan-pesannya. tutup sesi ini, saya berharap dengan kesempatan ini untuk remaja-remaja yang ada di sekitar masjid, saya berharap kalian adalah regenerasi bangsa ini ke depannya. Ya, regenerasi agama, di mana agama ini akan berkembang dilihat dari remaja-remaja yang sekarang. Jadi saya berharap remaja-remaja yang ada di sekitar masjid ini, ayo jangan bosan-bosannya untuk datang ke masjid Untuk memakmurkan masjid. sholat ke memakmurkan masjid, yaitu dengan satu aja ya, sholat berjamaah di masjid dulu. Terutama adalah saya ngajak pernah subuhnya nih ya. Kalau remaja sudah datang subuh berjamaah, insya Allah nanti ke depannya apa yang kita rencanakan, apa yang kita bicarakan itu akan berjalan dengan baik sebagai air mengalir aja Pak. Ya, yang penting satu, remaja mendekatkan diri kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut arus zaman, datang ke masjid, ikutin kegiatan masjid yang sudah dicanangkan oleh DKM dan pembina remaja. Dan yang pertama adalah taat sama orang tua, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, itu tadi. Ya, jadi ya. programnya dari Maufi harapannya adalah teman-teman remaja yang ada di VGA 5 ini mau datang ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Kalau dari Pak Imam sendiri, kira-kira apa sih harapannya untuk remaja-remaja kita dan juga anak-anak kita? Kalau saya berharap untuk remaja yang ada di lingkungan PGH ini Pak, mau baik di blok yang lain, berharapnya itu mereka kembali kepada masjid. Yaitu masjid itu tempat mencari solusi. Ya, betul. Jadi apa? Yuk kita tingkatkan kembali, mengayomi dan mengajak, dan jangan bosan-bosan untuk mengajak remaja itu pulang ke masjid. Karena apa? Jangan kita itu pulang suatu saat aja kalau kita membutuhkan masjid. Karena apa? Yaitu masjid itu tempat segala-galanya. Kalau kita ini gitu ya, kalau kita air sapi gitu, di mana kita kecil dari masjid dan kita tua pun di masjid, dan meninggal pun bisa-bisa kita di masjid. Maka kenapa bisa meninggal di masjid? Kita akan kembali ke masjid, jangan hanya waktu kita mau disolatin saja Pak. Makanya kita mengajak mereka itu kembali ke masjid untuk menjaga mereka itu dari segala-segala yang kemaksiatan yang ada. Makanya kita nggak bosan-bosan atau mau bagaimanapun tanggapan anak-anak ataupun orang tua, kita nggak akan bosan-bosan mengajak remaja itu. Harapannya Pak Imam ini, ayo remaja semua untuk yang ada di lingkungan VGA 5 maupun yang di luar VGA 5, ayo kita kembali ke masjid. Jadikan masjid sebagai pusat solusi. Kira-kira begitu Pak Eko. Ya, mungkin ada tambahan ya. Dari Mas Nova, Ya, mungkin ada tambahan. Harapannya untuk teman-teman remaja kita apa sih gitu? Untuk semua para remaja dari RT 1 dan RT 4, mari kita ramaikan Masjid Al-Falah ini. Jangan sampai tidak ada remaja. Ya, itu. Pak Eko? Ya, siap. Nah, karena kita momennya juga pas dengan hari kemerdekaan, mungkin kita juga nggak ada salahnya untuk wujud syukur lah, wujud syukur bahwasanya kita sudah merdeka, tidak dijajah, karena sebab bentuk jajahan adalah sebab bentuk taat. Betul. Sama halnya kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saat ini mereka ya tadilah mengalami musibah perang, misalnya kayak tadi dibombardir tanpa ampun sampai saat ini juga masih berlangsung. Jadi kita cukup bersyukurlah bahwasanya hidup di bangsa Indonesia yang notabene beraneka ragam, suku, budaya dan segala macamnya, kita bisa rukun damai, hidup berdampingan tanpa ada chaos ataupun kerusuhan. Jadi di momen ini kita juga mengucapkan HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Semoga apa yang jadi harapan kita dan harapan pemerintah mampu mensejahterakan, mampu bersikap adil. Karena
sesuatu yang sifatnya apa namanya jomplang atau at least tidak ada keadilan itu memunculkan riak-riak yang nantinya bisa dikatakan oh pemberontakan kah, Iya, betul. adanya kerusuhan lah. Karena apa? Sifatnya tadi karena ketidakadilan. Jadi kita berharap pemimpin kita bisa bersikap mewujudkan adil. rasa keadilan. Ya. Jadi keadilan dimanapun, nah keadilan di dalam bentuk hukum, keadilan dalam bentuk apa namanya penerimaan apa namanya warga yang seharusnya semestinya menerima. Dan kita ya tadi lah kita kan contoh banyak kasus apa namanya adanya BLT tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena itu bentuk dari wujud ketidakadilan. Harusnya yang dapat tapi nggak dapat, yang semestinya tidak memperoleh malah jadi dapat ibaratnya gitu. Nah itu kita berharap ke depan pemerintah kita lebih bagus, lebih bisa mudah kerja. Karena kita bisa nggak memungkirin anak-anak generasi sekarang, at least lulus SMP, apalagi lulus SMA, either lulus kuliah, nyari kerja sekarang bisa dikatakan susah, Sulit ya. sulit. Bukan masalah kita nggak bersyukur, kita sudah mencoba dan kenyataannya mau seperti itu adanya. Artinya di momen yang Agustusan seperti ini kita bisa bersama-sama ya mengucapkan mungkin ya Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 semakin maju gitu. Kita nggak ngikutin slogan sana lah. Semakin maju dan adil. Situ aja dulu. Kita bisa mulai dari itu dulu ya. Siap. Ayo. Satu. Kita hitung ya. Nah, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 semakin maju. Sudah itu ya. siap. Oke, baik. Kita hitung. Satu, 1, 2, 3. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 semakin maju. Itu kira-kira itu. Kalau untuk perbincangan pagi ini mungkin kita bisa tutup dengan jangan lupa penonton yang ada di rumah like, komen, dan subscribe. Itu mungkin ada dari Pak Mufi mungkin perlu disampaikan dari yang kita obrolin tadi kesimpulannya supaya kita lebih fokus lagi dari semua yang kita obrolin. Mungkin ada ringkasan? Kesimpulan dari yang kita obrolkan hari ini yaitu Sambil minum, Pak. bagaimana supaya kegiatan Irmala yang sudah dicanangkan akan berjalan dengan baik. Iya, betul. Dan harapan kita kesimpulannya adalah remaja kembali lagi ke masjid karena masjid adalah tempat solusi. Nah, itu sudah. Saya berpikir bahwa semuanya akan berpikiran sama bahwa rangkumannya adalah seperti itu. Jadi untuk kali ini kita tutup session kita bincang pagi kali ini. Saya Darmanto dan juga Eko Prasetyo dan juga narasumber kita Pak Imam, Pak Dava, dan juga Pak Ustadz Mufi. Kita tutup perbincangan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.